Kalau Anda berjalan, selagi belum Anda tentukan tujuannya, maka jalan Anda ngelantur, belok kanan, belok kiri, nggak jelas. Itu semua orang. Tapi kalau jalannya jelas, saya mau ke pasar, atau saya mau ke masjid, atau saya ke rumah paman, jadi jelas. Permasalahannya adalah kurang menajamkan, kurang menjelaskan tentang cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Jadi orang harus punya harapan dong di masa yang akan datang. Saya pengen jadi apa? Harus ada renungan, saya pengen jadi apa? Targetku nanti aku jadi orang seperti apa? Sehingga ini dalam sekolah pun tampak itu, sehingga ada nanti penjurusan dan seterusnya. Dari kecil, saya pengen jadi dokter loh ya. Lalu dari dokter tidak pernah berusaha untuk bagaimana mengenal dunia kesehatan ya. Ya nanti berat di saat mau belajar ilmu kedokteran. Mau jadi ulama, mau jadi ini dan sebagainya. Jadi menjelaskan cita-citanya. Lah, cita-cita itu penting banget. Dan cita-cita, lah ini mumpung bicara cita-cita, jangan salah. Anda boleh menjadi apa saja. Cita-cita itu ada double cita-cita ya. Cita-cita itu harus cita-cita di dunia dulu. Anda pengen jadi apa sih di dunia? Kemudian setelah itu disahkan enggak dengan urusan akhirat? Itu loh. Anda pengen jadi dokter untuk apa? Ya pengen duit saya banyak. Kalau duit banyak nggak jadi dokter juga banyak duitnya. Harus jelas dong. Saya pengen jadi dokter, pengen nolong orang, pengen saya selamat di akhirat. Saya pengen jadi orang kaya, oke. Kalau sudah kaya ngapain? Mau apa kalau sudah kaya? Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita, saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh benar dia. Dia pengen apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang begitu, yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Lah ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas. Bergaul dengan orang yang main. Bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar. Bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya. Maka dia enggak jelas. Tapi kalau pergaulan Anda dengan orang yang jelas, orang punya cita-citanya jelas, Anda ke bawah. Tiba-tiba pengen saya bikin ini. Apalagi usia-usia, mohon maaf, usia SMP. Itu usia yang disebut dengan usia yang sensitif ya. Kerasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dianggap wah. Makanya biasanya gayanya ikut-ikutan. Atau bahasa lain suka pengen tahu, nggak tahu arahnya. Maka di saat semacam ini para orang tua pun juga harus menanamkan cita-cita di saat anaknya masuk usia semacam ini. Sayangku, kamu pengen jadi apa nanti? Lah kalau pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi Anda arahkan ke sana. Tapi ingat, jadi insinyur untuk membangun karena Allah. Ini, ujungnya harus ada. Tapi kalau ibu nggak pernah ngajari anaknya bercita-cita, tiba-tiba langsung gede, kamu masuk ke dokter anak, stres dia jadi dokter. Enggak sih, jadi permasalahannya adalah itu. Tajamkan cita-cita Anda. Dan cita-cita tertinggi Anda adalah bagaimana Anda selamat di akhirat. Terus hubungan dengan akhirat. Maka dikatakan, al-kayyisu. Ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh baginda Nabi, orang yang selalu menghubungkan kehidupan dengan kematian. Ingat kematian. Jadi dia ingin sukses di dunia, tapi harus sukses di akhirat. Insya Allah ini semuanya, sukses dunia, sukses akhirat. Maka wahai anak-anakku yang muda-muda, kamu harus punya cita-cita. Dulu masih anak-anak kecil kadang di TK itu dituntun, cita-citamu jadi apa sang? Jadi dokter. Ada? Anak kecil yang masih pelat, jadi dokter, jadi ini. Itu masih ditalkin, bukan dari wawasan. Tapi kamu sudah umur gede, harus punya cita-cita berdasarkan telah kau camkan renungan yang panjang untuk punya cita-cita mulia. Jadi apa saja, tapi harus mulia. Cita-cita ini jadi, saya ingin jadi seorang jenderal, karena Anda ingat Usamah bin Zaid barangkali, ingat Khalid bin Walid. Seperti itu.